Tantangan energi global saat ini semakin kompleks. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, tekanan efisiensi, hingga ketidakpastian geopolitik, transformasi menuju sistem energi yang lebih cerdas dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Elektrifikasi, otomasi, dan digitalisasi pun kini menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Lalu seperti apa peran teknologi dan inovasi dalam menjawab kebutuhan dan tantangan saat ini, dan bagaimana pelaku industri global melihat peluang serta tantangan ke depannya? Dan untuk mengelaborasi ini semua, sudah hadir bersama kita Bapak Martin Setiawan, Presiden Director Schneider Electric Indonesia and Timor Leste. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Ruli. Pak Martin, orang banyak mengenal Schneider Electric itu sebagai perusahaan kelistrikan. Tapi positioning dari Schneider di industri kelistrikan global itu seperti apa? Oke, thank you waktunya. Pertama-tama Schneider Electric itu sendiri perusahaan yang sudah sangat dewasa Pak. Ya. Jadi globally usia kita itu udah 190 tahun. Oh. Jadi di Indonesia kita sudah 53 tahun ini. Ya, memang dalam perjalanannya selama 190 tahun perusahaan ini berevolusi. Ya, mulai dari pertamanya itu bergerak di bidang steel industry. Ya, tapi along the way selama 190 tahun kita masuk ke industri listrik. Ya, termasuk misalnya di tahun 1960-an itu PLC, Programmable Logic Controller untuk automation itu pertama kali oleh Schneider. Jadi kita mengakuisisi perusahaan PLC yang pertama kali buat PLC. Nah, sekarang itu dimiliki oleh Schneider. Nah, seiring perjalanannya kita memang pertamanya di industri tadi saya bilang steel, terus masuk ke industri listrik, terus kita juga melengkapi portfolio kita ke otomasi, dan sekarang kita punya komplit solusi. Jadi di Schneider Electric kita punya dua divisi besar, Energy Management dan Industry Automation. Jadi kita punya komplit solusi di kelistrikan, otomasi, dan sekarang eranya ini era digitalisasi, era software. Ya, jadi kita punya juga plus software dan services. Jadi kita betul-betul komplit. Banyak nih semuanya, banyak Pak, di Schneider. banyak. Tapi kalau orang biar ingat gitu ya, atau tahu, sebenarnya kalau kita bisa mengatakan, oh ini produk dari Schneider, itu dari apa sebenarnya produknya? Kalau contoh misalnya buat ya, most common awam gitu ya, tadi kita ngobrol sebentar misalnya di rumah-rumah deh. Rumah-rumah itu biasanya MCB, ya ada MCB box rumahnya, nanti kalau Bapak lihat, nah itu ya listrik tuh ya. Sikring, ya bahasanya sikring ya. Sikring itu kan orang taunya biasanya pada saat kejepret ya atau ngetrip gitu ya. Nah, pada saat trip orang baru tahu itu ada MCB di situ. Nah, itu yang paling umum, Pak. Paling umum itu yang orang umum awam tahu. Nah, kalau di rumahnya pakai MCB warna oranye, nah itu produk Schneider. Nah, itu di rumah. Tapi kalau di gedung seperti gedung Trans ini, ada juga proteksi MCB itu tapi dengan ukuran yang lebih besar gitu. Ya. Ini kan tadi dikatakan sudah 109 tahun umur. 190 tahun Schneider di Indonesia juga sudah lebih dari 50 tahun gitu. Nah, sebenarnya transformasi dari Schneider sendiri gitu dalam era sekarang itu kan misalkan ada digitalisasi, ada juga AI segala macam gitu. Dan sebenarnya kalau dari sisi konkretnya apa sih yang lebih terlihat buat orang awam gitu dari transformasi ini sendiri? Jadi mungkin saya mencoba menjawabnya. Kita di Schneider Electric itu ada 4 segmen besar yang kita serve gitu ya. Antara lain misalnya data center, infrastruktur, industri, dan residensial gitu ya. Nah, residensial tadi saya udah kasih ilustrasi sedikit, sikring. Ada lagi misalnya anti strum gitu ya, bahasa non teknisnya alat anti strum. Nah, kalau misalnya saya kasih ilustrasi mungkin sekarang yang kita bicara digitalisasi atau AI, salah satu megatrend yang terjadi sekarang ini. Schneider Electric globally kita merupakan mungkin salah satu supplier terbesar untuk di bidang power dan cooling. Ya, terhadap data center yang dibangun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi itu satu contoh konkret apa yang kita eksistensi Schneider di dalam industri yang sekarang terjadi.
Menarik. Tadi kan dikatakan ada elektrifikasi, ada otomasi, dan juga ada digitalisasi. Ada 3 pilar yang utama di sana gitu. Dan bagaimana mensinkronkan ketiga pilar tersebut jadi satu sistem yang benar-benar rigid gitu di sini? Ya, karena sekarang baik lagi eranya sudah era digitalisasi. Jadi itu menjadi satu kesatuan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam pertama kita bicara elektrifikasi, yang kedua setelah elektrifikasi kita bicara otomasi. Bagaimana misalnya gedung atau industri itu supaya lebih lebih efisien. Ya, itu dengan adanya otomasi. Lalu ada satu lagi dengan digitalisasi, dengan software, dan ada lagi analytics. Ya, analytics contohnya apa? Misalnya di dalam satu critical infrastructure yang tadinya zaman dulu gitu ya, kita sifatnya reaktif. Jadi kalau terjadi failure, orang kita baru cek. Ya. Nah sekarang eranya bukan hanya prediktif, tapi preskriptif. Ya, jadi kita bisa tahu persis problemnya di mana pada saat terjadi problem. Ya, dan bahkan kita bisa predik, antisipasi. Sebelum problem, sebelum kejadian failure, kita bisa antisipasi. Oke. Berarti data tersebut akan keluar dalam bentuk notifikasi ketika kita menggunakan let's say software dari Schneider sendiri gitu ya. Nanti ada analytics report yang akan keluar dari dashboard. Ya, jadi kita punya IoT platform namanya EcoStruxure. Jadi itu betul-betul jadi satu rangkaian elektrifikasi, automation, dan software dan servicesnya. Di tengah kondisi saat ini di mana mungkin hampir seluruh perusahaan itu menerapkan mungkin sistem yang hampir sama gitu ya, pilar-pilar yang hampir sama. Sebenarnya pembeda dari Schneider Electric dengan kompetitor yang lain itu dari sisi apanya sebenarnya? Yang pertama, mungkin secara produk dan solusi kita cukup komplit dan matang. Ya, kita dengan punya 190 tahun juga gitu ya. 190 tahun di Indonesia 50 tahun. Kita punya elektrifikasi, kita punya automation, dan kita punya software dan services. Itu satu dari sisi produk dan solusi. Yang kedua, kita punya tim yang cukup komplit dan mapan. Footprint kita, saya cerita di Indonesia saja, kita punya lebih dari 3.000 karyawan. Kita punya 2 sets of factory, satu di Cikarang, satu lagi di Batam, ada 2 factory yang mulainya dari tahun 91 dan 95. Jadi tim kita baik itu komersial, pre-sales, after sales itu cukup matang dan cukup lengkap. Ya, dan kita punya beberapa cabang. Contohnya di Jakarta, di Surabaya, dan yang terakhir di Batam. Jadi kita punya service hub di Batam, sehingga tim kita yang di sana bisa melakukan after sales services untuk Batam dan yang sekitar Batam. Ya, mungkin 1 hour flight from Batam gitu. Baik. Ada 3 cabang di sana, tapi kalau dari positioningnya sendiri gitu ya, bagaimana Schneider Electric melihat pasar di Indonesia sendiri gitu? Sebegitu besarnya kah gitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara misalnya? Schneider Electric secara grup tentunya melihat Indonesia sebagai fokus country. Ya, kita sebagai salah satu dari 5 fokus country yang diawasi langsung oleh CEO kami. Kenapa begitu? Karena Indonesia itu pertama populasinya besar. Ya, kita punya lebih dari 285 juta orang. Dan secara pertumbuhan ekonomi juga sangat baik, ya di atas 5%. Saya kira tidak banyak negara di dunia ini yang pertama populasinya banyak, pertumbuhan ekonominya di atas 5%, kaya di resources, ya, kaya di alam, semuanya serba ada di Indonesia. Baik. Masuk top 5 berarti di Indonesia ini sendiri gitu ya. Indonesia. Kalau dari ekspornya siapa aja sebenarnya menjadi membanding kita gitu? Mungkin saya nggak bisa share, tapi kita masuk top 5 yang dimonitor secara global. Oke. Jadi ya satu sisi merupakan satu privilege, satu sisi juga merupakan tantangan yang positif. Besar tantangan Indonesia. Ini kalau masalah tantangan sendiri gitu, Pak Martin, bahwa sekarang kan ada tantangan luar biasa secara global gitu ya. Ada tensi geopolitik yang semakin meruncing saat ini dengan kondisi Iran dan Amerika Serikat yang terkait dengan Selat Hormuz, dan masih banyak tensi-tensi lain yang mengakibatkan dunia itu tidak baik-baik saja, terutama dari sisi perekonomian. Bagaimana perusahaan Schneider Electric sendiri bertahan di tengah disrupsi krisis energi saat ini, bahan baku, bagaimana menjaga itu semua?
Pertama-tama kita mungkin kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kita sebagai pengguna energi sendiri ya, karena kita juga manufacturer. Yang kedua, bagaimana kita melayani customer kita. Oh ya. Ya, tentunya Schneider kita punya teknologi yang kita pakai sendiri di pabrik kita sendiri. Oke. Ya, jadi di pabrik kita sendiri kita sudah terapkan ini, misalnya contoh di Batam. Itu udah lebih hampir 10 tahun. Jadi dari 2018 kita sudah terapkan. Sehingga pabrik kita di Batam itu sangat efisien, Pak. Ya, kita bisa saving energi mungkin awal-awalnya dulu waktu diterapkan bisa saving energi mungkin 15-20% setahun gitu ya. Jadi ya. Jadi dalam 2 tahun itu sudah balik modal investasi yang kita lakukan gitu ya. Itu udah kita lakukan lama sekali. Dan sampai sekarang pun kita melakukan small improvement gitu ya. Nah, tentunya itu kita terus edukasi ke customer kami ya, kami punya customer banyak di seluruh Indonesia. Tentunya kita harapkan mereka juga bisa melakukan itu. Ya, pertama mereka bisa save energi. Ya, dan banyak juga mungkin dalam 5 tahun terakhir ini banyak juga customer kami di Indonesia khususnya di industri misalnya ya, yang sudah mulai menerapkan automation, power monitoring. Jadi mereka tahu berapa sih power yang saya gunakan gitu ya. Mereka bisa compare, misalnya mereka punya 10 line production, mereka bisa compare, oh ternyata yang sini bisa lebih hemat ya daripada yang di sini gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan efisiensi. Nah, saya kira dengan adanya krisis ini tentunya itu semakin mempercepat transisi ke arah mungkin pertama elektrifikasi ya dan energi efisiensi gitu loh. Berarti bisa dikatakan dengan adanya mungkin pilar-pilar coba diangkat oleh Schneider Electric itu juga bisa diterapkan ke customer dari Schneider sendiri bahwa bagaimana di tengah kondisi energi krisis saat ini ada efektivitas bisa dilakukan gitu dengan hadirnya elektrik Schneider di sana. Betul, gitu ya. betul. Dan with or without crisis sebetulnya ini bisa dilakukan tentunya. Ini lebih baik ya sebenarnya. lebih gitu. baik sebelum krisis Iya. kita melakukan energy efficiency. Tapi dengan adanya krisis ini tentunya level of urgency-nya jadi semakin penting gitu kan. Dan Schneider dari di sana untuk membantu itu semua. Betul. Baik, betul. Pak Martin, terima kasih banyak sudah elaborasi terkait dengan the strength point dari Schneider Electric yang ada di Indonesia, more than 50 years di sini gitu ya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat terkait dengan kondisi saat ini terjadi di Indonesia secara global juga, harga energi dan juga harga bahan baku yang semakin naik saat ini menjadi salah satu solusi di sana. Terima kasih Pak Martin sekali lagi untuk kami di Indonesia Business pada pagi hari ini, sukses selalu Pak. Sama-sama.